Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 untuk tugas presentasi video basis data pertemuan minggu ke-11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang NoSQL Document Database. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salma Ayu Hanifah dengan NIM 164221012, lalu ada Sinta Dian Monika dengan NIM 164221018, lalu ada Dita Meiga Zakaria dengan NIM 164221019. Lalu ada saya, Hana Nabilah, dengan NIM 164221050. Lalu ada Aura Najma Pusti Ananda dengan NIM 164221053. Next. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa tentang NoSQL dan dokumen database. Yang pertama ada pengenalan NoSQL, yang kedua ada pengenalan dokumen database, yang ketiga arsitektur dan struktur data, yang keempat contoh dokumen database populer, yang kelima kelebihan dan kekurangan dokumen database, yang keenam contoh penggunaan, yang ketujuh contoh query. Next. Yang pertama untuk pengenalan non-SQL. Jadi, non-SQL atau Not Only SQL adalah jenis database yang berbeda dari database relasional tradisional. NoSQL ini dirancang untuk mengatasi data dengan volume besar dan juga yang beragam format, sehingga lebih fleksibel dibandingkan database SQL. Nah, untuk karakteristik sendiri dari NoSQL adalah tiga. Yang pertama, skalabilitas horizontal, yang artinya jika kita membutuhkan lebih banyak kapasitas, kita bisa menambah server untuk memperbesar sistem. Dan yang kedua adalah fleksibilitas struktur data, yang artinya kita tidak perlu khawatir dengan skema yang kaku. Ini sangat cocok untuk data yang formatnya itu sering-sering berubah. Yang ketiga adalah konsistensi akhir, yang artinya sistem mengutamakan ketersediaan dan juga toleransi terhadap gangguan jaringan, meskipun terkadang data tidak langsung konsisten di semua tempat. Nah, salah satu jenis database NoSQL adalah dokumen database. Untuk kelebihan dan kekurangan dari NoSQL adalah untuk keuntungan utama NoSQL adalah kemampuannya menangani data besar dengan cepat dan fleksibel, serta cocok untuk aplikasi modern yang sering berubah seperti aplikasi web dan juga IoT. Namun, untuk kekurangannya dari NoSQL adalah memiliki beberapa konsistensi data yang tidak selalu kuat dan juga kurangnya mendukung transaksi yang kompleks. Kemudian pengenalan dokumen database. Dokumen database adalah jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen yang fleksibel seperti JSON, BSON, atau XML. Setiap dokumen merepresentasikan satu entitas atau objek dengan pasangan field value yang mencakup berbagai tipe data. Dokumen database cocok untuk menyimpan data semi terstruktur atau tidak terstruktur dan sering digunakan pada aplikasi yang memerlukan fleksibilitas dalam mengelola data, seperti data pengguna, pesan, dan konten multimedia. Next. Oke, selanjutnya pola arsitektur NoSQL. Data disimpan dalam NoSQL dalam salah satu dari empat pola arsitektur data, yakni yang pertama ada Key Value Store Database. Basis data Key Value Store adalah model yang paling dasar dalam keluarga NoSQL. Pada model ini, data disimpan dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Dalam basis data ini, setiap entry disimpan sebagai sepasang key dan value dalam tabel hash, di mana kunci harus berbentuk unik. Karena kesederhanaannya, model ini dapat diakses dengan sangat cepat, sehingga cocok untuk skenario yang membutuhkan akses cepat ke data, seperti penyimpanan sesi pengguna di aplikasi web. Yang kedua ada column store database. Model column store menyimpan data dalam bentuk kolom-kolom yang terpisah. Setiap kolom disimpan secara independen, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat untuk skenario yang hanya membutuhkan akses ke beberapa kolom saja. Karena data dalam setiap kolom disimpan secara berurutan, proses pengambilan data pada tingkat kolom menjadi lebih cepat dan efisien, khususnya untuk analisis data yang besar. Yang ketiga ada dokumen database yang kita bahas pada presentasi kali ini. Basis data dokumen menyimpan data dalam bentuk dokumen. Setiap dokumen berisi sepasang key dan value, tetapi dalam model ini nilai disebut sebagai dokumen yang memiliki struktur data yang lebih kompleks. Dokumen tersebut
Dapat berupa JSON, XML, atau format lain yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk terstruktur dan semi terstruktur. Lalu yang keempat ada Graph Database. Basis data Graph dirancang khusus untuk menangani data yang terhubung dalam bentuk graph. Graph adalah struktur data yang menunjukkan hubungan antara entitas atau objek. Basis data graph banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pemetaan hubungan antar entitas seperti media sosial, misalnya Instagram atau Facebook, terus rekomendasi produk, misalnya Tokopedia atau Shopee, atau aplikasi manajemen jaringan lainnya. Next. Terdapat sejumlah eh, dokumen database yang populer untuk NoSQL. Yang pertama adalah MarkLogic. MarkLogic merupakan eh, platform basis data yang menggabungkan NoSQL dengan fitur-fitur seperti kemampuan query, pencarian operasional, dan transaksional yang canggih dengan dukungan JavaScript dan JSON pada server. Fitur-fitur ini juga didukung dengan fitur semantik dan bitemporal, di mana bisnis mungkin eh, untuk mengalami resiko yang minimal karena lihat data sebagaimana adanya dalam waktu kurun tertentu. Selain itu, MarkLogic juga memiliki kemampuan pencadangan yang lebih cepat. Yang kedua adalah intersystem cache atau sistem manajemen basis data yang eh, menghilangkan kerumitan dari desain dan penerapan aplikasi. Eh, Sistem ini dapat melakukan running pada C yang efisien dan memiliki arsitektur multimodel yang terpadu, serta dapat membandingkan tabel dengan hasil query SQL. Yang ketiga adalah MongoDB, yaitu model data fleksibel yang mirip dengan JSON dan em, dapat digunakan dengan cepat sesuai aplikasi yang dibuat. Basis data ini dapat digunakan untuk eh, arsitek dan analis dan menyediakan auto sharding untuk skala horizontal. Sementara itu yang terakhir, OrientDB adalah eh, fitur database grafik yang mampu menyimpan lebih dari 200.000 data dan menyimpan model dalam bentuk yang variatif. Selain itu, OrientDB menyediakan keamanan dalam semua data rahasia dengan menggunakan autentikasi, kata sandi, dan enkripsi data saat tidak digunakan. Next. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama adalah model data yang intuitif dan mendukung pengembangan aplikasi cepat. Yang kedua, skemanya fleksibel sehingga memudahkan perubahan struktur data sesuai kebutuhan dan aplikasi. Yang ketiga, API dan bahasa query yang lengkap, sehingga memudahkan interaksi dengan data. Yang keempat, skalabilitas tinggi dan distribusi data global. Artinya, dokumen database ini mendukung scaling horizontal yang berarti dapat diperluas dengan menambah server tanpa mengurangi kinerja. Selain itu, data bisa direplikasi di beberapa lokasi untuk meningkatkan ketersediaan. Yang keempat, indeks fleksibel sehingga memungkinkan pencarian data cepat dan analisis koleksi dokumen, bahkan untuk data dalam volume besar. Yang terakhir yaitu fitur versi dokumen yang dapat mengurangi risiko konflik saat dokumen berubah atau saat dokumen mengalami perubahan. Kemudian kekurangan. Yang pertama, tidak mendukung transaksi ACID antar dokumen sehingga sulit menjaga konsistensi data. Yang kedua, konsistensi data tidak selalu stabil sehingga bisa memperlambat pencarian. Yang ketiga, keamanan perlu perhatian ekstra karena beberapa celah di aplikasi web bisa membahayakan data penting. Next. Dan selanjutnya ada contoh penggunaan dokumen database. Yang pertama ada manajemen konten. Dokumen database sangat cocok untuk aplikasi manajemen konten seperti blog dan platform video. Dengan dokumen database, setiap entitas yang dilacak aplikasi dapat disimpan sebagai satu dokumen. Ini memudahkan pengembang untuk memperbarui aplikasi sesuai kebutuhan karena dokumen bisa diperbarui secara independen tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Jika model data perlu diubah, hanya dokumen yang terpengaruh yang perlu diperbarui, tanpa perlu mengubah skema seluruh database atau menyebabkan downtime.
Selanjutnya yang kedua ada katalog. Dokumen database efisien dan efektif untuk menyimpan informasi katalog. Contohnya, dalam aplikasi e-commerce, setiap produk mungkin memiliki jumlah atribut yang berbeda. Mengolah ribuan atribut dalam basis data relasional menjadi tidak efisien dan mempengaruhi kinerja baca. Dengan dokumen database, atribut setiap produk dapat dideskripsikan dalam satu dokumen sehingga memudahkan pengelolaan dan mempercepat akses data. Mengubah atribut satu produk tidak akan mempengaruhi produk lainnya. Lalu contoh lainnya lagi ada manajemen sensor. Dokumen database lebih praktis untuk contoh penggunaan yang ini karena kita dapat dengan cepat menyimpan data sensor apa adanya tanpa perlu membersihkan atau menyesuaikan lagi dengan skema yang lebih ditentukan. Dokumen database juga dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan dan memungkinkan penghapusan dokumen secara keseluruhan setelah analisisnya selesai. Next. Selanjutnya ada contoh query dari dokumen database. Perbedaannya dengan eh, database biasa, kita tidak membutuhkan ORM untuk memanipulasi data dan memisahkan data informasi-informasi itu berdasarkan kategori tertentu. Contohnya di bagian kiri ini ada sebuah dokumen untuk seorang user bernama Tom. Kita bisa melihat bahwa Tom ini memiliki nama Tom, kemudian aduh, mati. Eh, di sisi kiri kita bisa melihat ini adalah dokumen dari user bernama Tom, yaitu ada informasi terkait emailnya, nomor teleponnya, dan kesukaannya. Selain itu, dia juga memiliki informasi terkait bisnis yang dia miliki. Apabila ini digambarkan dalam bentuk database biasa, kita bisa membutuhkan setidaknya itu dua tabel untuk menggambarkan data ini. Satu tabel untuk Tom dan satu tabel untuk bisnisnya. Nah, tapi karena ini adalah dokumen database, jadi semuanya bisa digabungkan di dalam satu saja. Selain itu juga bisa dilihat di sisi kanan, yaitu informasi tentang dona. Eh, Informasi tentang dona ini tidak sama persis dengan informasi yang dimiliki Tom, tapi kedua query ini tuh bisa digabungkan jadi satu karena disimpan dalam sebuah collection yang sama, yaitu collection user. Next. Oke, baik. Jadi berikut merupakan kesimpulan terkait yang kita bahas hari ini. Jadi, NoSQL adalah jenis database non-relasional yang sangat cocok untuk menangani data besar dan fleksibel. Solusi ini sering digunakan dalam aplikasi modern yang membutuhkan keluasan tinggi. Kemudian, salah satu tipe NoSQL yang populer adalah dokumen database. Dokumen database menyimpan data semi-terstruktur, yang mana biasanya dalam format JSON atau BSON, sehingga cocok untuk aplikasi seperti manajemen konten, katalog produk, dan data sensor yang membutuhkan fleksibilitas data tinggi. NoSQL sendiri terdiri dari beberapa tipe arsitektur. Ada 4 jenis utama, yaitu Key Value Store, Column Store, Document Database, dan Graph Database. Masing-masing memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan data tertentu. Beberapa contoh dokumen database yang populer antara lain MongoDB, MarkLogic, InterSystem Change, dan OrientDB, yang mana masing-masing menawarkan fitur khusus untuk pengelolaan data besar dan fleksibel. Terakhir, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari dokumen database ini. Kelebihannya yaitu fleksibilitas tinggi, cepat dan mudah diskalakan untuk data besar. Namun, kekurangannya yaitu kurang mendukung transaksi ACID yang kompleks serta memerlukan perhatian khusus pada aspek keamanan. Demikian kesimpulan singkat terkait NoSQL dan juga dokumen database. Solusi ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi, namun dengan tantangan tertentu yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam hal konsistensi data dan keamanan. Next. Baik, berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan. Oke, next.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata dan perilaku, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.